Kabar terbaru akan ada pencairan bantuan PKH ini bagi KPM PKH yang sebelumnya cair melalui pihak PT Pos atau lembaga penyalur PT Pos. Nah, bagi KPM tertentu saja. Guys, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Imam Rosidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel ini, baik dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan silakan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan informasi pemberitahuan terbaru dari channel ini, supaya teman-teman update terus informasi seputar program-program pemerintah ataupun program-program bantuan sosial lainnya. Jangan lupa silakan klik tombol like dan silakan share video ini ke berbagai media sosial yang teman-teman miliki, dan silakan tuliskan di kolom komentar kalau punya pertanyaan. Nah, di video kali ini kita akan update terbaru seputar pencairan bantuan PKH khususnya bagi KPM PKH yang sebelumnya cair melalui lembaga penyalur PT Pos. Ini akan ada penyaluran bantuan sosial bagi KPM yang sebelumnya pencairannya dilakukan di pihak PT Pos. Nah, ini terkait yang burekol. Namun sebelum masuk ke informasi utamanya, kita akan menjawab dulu pertanyaan dari teman-teman semua yang bertanya kemarin di video saya sebelumnya ya. Kita akan jawab, buka dulu kolom pertanyaan, kolom komentar. Kita akan coba jawab pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan ya di video saya sebelumnya. Nah, ini terkait pertanyaan desil. Bang, dari mana data desil itu muncul? Nah, di sini saya akan coba jawab ya. Untuk tahun 2025 ini ada pengelompokan data kemiskinan atau tingkat kemiskinan yang disebut dengan desil. Nah, ini desil itu terdiri dari desil 1, 2, 3, 4, 5, dan desil 6 sampai dengan 10. Desil yang masyarakat yang masuk ke dalam desil 1 itu adalah masyarakat yang tergolong sangat miskin, ya bisa dikatakan miskin ekstrim. Nah, kemudian dari mana data desil itu muncul? Nah, seperti kita tahu bersama, di beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ada proses survei atau ground checking ya teman-teman, yang dilakukan oleh pendamping PKH. Ini adalah tugas dari BPS atau Badan Pusat Statistik yang bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk mengintegrasikan tiga data. Yang pertama data DTKS, yang kedua data Reksosek atau registrasi sosial ekonomi, kemudian ada data P3KE atau data kemiskinan. Nah, Kementerian Sosial bekerjasama dengan BPS untuk mengintegrasikan tiga data tersebut, sehingga BPS menginstruksikan atau meminta para pendamping PKH untuk melakukan pengecekan ke lapangan atau survei data ke lapangan langsung ke rumah KPM, di mana tugas pendamping PKH di sini hanya melakukan pengecekan survei pendataan sesuai dengan kondisi yang real ada di lapangan atau sesuai kondisi yang ada sebenarnya di lapangan. Misalnya contohnya lantainya itu memang terbuat dari keramik, ya dibuat dari keramik, terbuat dari semen, ya dibuat dari semen, terbuat dari tanah, ya dibuat dari tanah. Kemudian dindingnya terbuat dari tembok atau kayu. Nah, ini diisi sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh para pendamping. Nah, baik itu lapangan pekerjaannya, ya, kemudian penghasilannya, jumlah tanggungannya, kepemilikan aset, kemudian kepemilikan lahan dan lain sebagainya, itu semua ditanyakan oleh saat proses ground checking atau survei di lapangan. Nah, kemudian data hasil survei atau ground checking ini disampaikan ke BPS ya. Ini Badan Pusat Statistik, di mana nanti BPS akan mengelompokkan data-data yang hasil survei tadi ya, dikelompokkan oleh BPS, muncullah yang disebut dengan desil. Jadi yang mengelompokkan desil itu adalah pihak BPS, yang melakukan survei adalah para pendamping di lapangan. Nah, sesuai dengan kondisi real atau yang asli yang ada di lapangan. Nah, kemudian BPS merekomendasikan data tersebut ke pihak Kementerian Sosial ya, desil tadi, maka muncullah di data SIKNJ itu adalah View DTSN atau data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, di mana ada beberapa KPM atau masyarakat yang dikelompokkan berdasarkan desil 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Nah, bagi KPM yang memiliki desil 6 sampai dengan 10 itu dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial. Nah, bisa jadi beberapa program lainnya seperti PBI, kemudian JKN, kemudian PIP dan sebagainya itu tidak
berhak atau tidak layak menerima bantuan sosial berdasarkan pengelompokan desil tadi. Jadi sudah jelas ya, desil itu berasal dari olahan data BPS hasil dari ground checking yang dilakukan oleh para pendamping sesuai dengan kondisi yang real yang ada di lapangan. Jadi itu adalah hasil olahan dari pihak BPS yang disampaikan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kemudian kita akan masuk informasi utamanya, ini terkait kabar terbaru seputar pencairan bantuan PKH melalui PT Pos Indonesia. Ini menjadi pertanyaan kita semua, karena sampai hari ini juga masih banyak KPM yang belum dapat bantuannya, ya, khususnya bagi KPM yang kemarin bantuannya itu cair melalui PT Pos. Apakah masih akan ada pencairan bantuan PKH melalui kantor pos? Nanti kita akan jawab di video. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan surat edaran kemarin ya, memang akan ada proses burekol atau buka rekening kolektif ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, Gus Ipul, bahwasanya ada sekitar 3,6 juta penerima PKH dan juga BPNT yang akan burekol atau buka rekening kolektif. Nah, ini termasuk diantaranya yaitu adalah KPM yang sebelumnya itu menerima bantuan PKH melalui kantor pos. Memang saat ini ya Kementerian Sosial ini akan mengalihkan proses penyaluran di kantor pos melalui Bank Himbara. Nah, ini kenapa alasannya? Karena memang proses penyaluran bantuan sosial PKH dan juga BPNT di kantor pos itu memerlukan biaya yang cukup banyak, sehingga Kementerian Sosial akan mengefektifkan proses penyaluran melalui Bank Himbara. Nah, jadi teman-teman, kemarin juga muncul surat ya untuk proses burekol atau pendistribusian kartu KKS ataupun kartu ATM di pihak Bank Mandiri. Nah, kemudian setelah ada pengecekan, ya ini kami juga kemarin berkoordinasi dengan pihak Bank Mandiri untuk penentuan jadwal proses burekol ya atau buka rekening kolektif atau pembagian pendistribusian kartu KKS. Ternyata ada beberapa KPM PKH yang masuk ke dalam data burekol. Ternyata dia sebelumnya itu sudah menerima kartu KKS atau menerima kartu ATM. Sehingga bantuannya sejak tahun lalu memang sudah disalurkan melalui kartu KKS yang dimiliki yang sudah diambil di tahun 2024. Namun ada beberapa juga yang memang sampai hari ini belum menerima kartu KKS ataupun kartu ATM, sehingga nanti akan dilakukan pendistribusian kartu KKS ataupun kartu ATM oleh pihak Bank Mandiri. Nah, kemudian teman-teman, setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank Mandiri, ya bagi KPM yang masuk ke dalam data burekol ini, ternyata ya teman-teman, di dalam saldo rekening atau di dalam kartu ATM, ternyata saldonya itu masih nol atau masih kosong. Nah, sehingga meskipun KPM PKH ini sudah melakukan pendistribusian kartu KKS, pendistribusian kartu ATM, belum menentukan bahwasanya bantuannya sudah masuk ke dalam rekening, ya itu dibuktikan dengan pengecekan dari pihak Bank Mandiri kemarin. Ternyata bagi KPM yang masih burekol, saldonya masih kosong, dan kemungkinan bagi KPM yang sudah burekol, bantuan PKH-nya itu akan masuk di tahap berikutnya, di tahap 3 nanti. Nah, jadi meskipun di wilayah teman-teman saya yakin juga semuanya akan kejadiannya sama ya, meskipun sudah menerima kartu ATM, kartu KKS, sudah masuk ke dalam data burekol, tetapi memang bantuannya belum masuk ke dalam rekening, dan kemungkinan besar akan masuknya di tahap 3, di tahap berikutnya, karena memang untuk pemutahiran data view DTSN ini atau pemutahiran data DTSN ini bisa dilakukan setiap 3 bulan sekali, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Sosial Gus Ipul ya. Nah, itu jadi itu teman-teman update terbaru terkait proses burekol atau pencairan informasi bantuan PKH yang sebelumnya, KPM yang sebelumnya itu cair melalui pihak PT Pos, meskipun sudah dapat kartu ATM, sudah distribusian KKS, tetapi saldonya itu masih kosong, belum ada masuk saldo ke dalam rekeningnya, karena memang kemungkinan besar nanti akan masuknya di tahap ketiga, di tahap berikutnya. Nah, kemudian pertanyaannya, bagi KPM, bagaimana nasibnya bagi KPM PKH yang lain yang tidak masuk pemanggilan burekol, tetapi sebelumnya itu cair melalui kantor pos. Nah, ini apakah masih akan menerima bantuan sosialnya? Nah, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Menteri dalam rapat dengar pendapat dengan
DPR RI bahwasanya memang ada beberapa KPM PKH yang masih nanti akan disalurkan melalui pihak PT Pos. Nah, dengan kondisi-kondisi tertentu, ya baik yang datanya itu memang tidak bisa disalurkan di pihak Bank Himbara, kemudian bagi KPM yang masuk ke dalam wilayah 3T, kemudian geografis yang sulit, lansia, disabilitas, ini masih dimungkinkan akan disalurkan melalui pihak PT Pos, dan pihak PT Pos juga mengkonfirmasi sudah akan dalam waktu dekat ini akan ada penyaluran, tetapi ya ini masih menunggu surat perintah membayar ya. Tetapi ini tidak semua ya, bagi KPM-KPM tertentu saja yang masih akan cair menerima bantuan sosialnya melalui pihak PT Pos, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Sosial dalam rapat dengar pendapat dengan anggota DPR RI beberapa hari yang lalu. Jadi terjawab sudah ya, bagi KPM PKH yang sudah burekol pun itu belum masuk bantuannya ke dalam rekening, dan dimungkinkan akan masuknya bantuannya akan masuk di tahap berikutnya, nah atau di tahap 3 nanti. Kemudian bagi KPM yang tidak masuk ke dalam data burekol, apakah masih akan dapat bantuan PKH-nya? Ya, mudah-mudahan masih bisa, karena ada sekitar 500 ribuan data ini yang akan tetap disalurkan melalui pihak PT Pos di seluruh Indonesia nanti, dengan data-data yang tidak bisa disalurkan dengan Bank Himbara, kemudian lansia, disabilitas, daerah 3T, dan lain sebagainya. Jadi itu saja informasi kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Yang paling penting jangan lupa like dan juga jangan lupa subscribe supaya teman-teman mendapat informasi pemberitahuan terbaru dari channel ini. Saya Imam Rosidin, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.